Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Miss Lily di sini. Nah, teman-teman, sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran Scratch kita ya. Kalau kemarin kita udah membuat Scratch, membuat sprite dari Canva. Nah, sekarang kita akan membuat gamenya. Game yang akan kita buat adalah game Little Farmer Adventure, ya. Nah, teman-teman, yang harus disiapkan apa saja sih? Pertama, sprite-nya ada petani kecil. Lalu buah segar ada 2. Teman-teman ini opsional aja ya. Buah segarnya boleh apa saja. Atau kalau misalnya mau diganti sayuran juga bisa ya. Lalu yang ketiga ada buah busuk atau bom. Itu satu aja ya. Jadi kita menggunakan 4 sprite. Ada 4 sprite. Sekarang cara kerjanya pemain ya, petani kecil hanya bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Lalu ceri dan anggur ya untuk buah segarnya jatuh dari atas ya secara acak. Nah, jika pemain menangkap ceri akan bertambah 1 poin. Jika pemain menangkap anggur akan bertambah 3 poin dan jika pemain menangkap bom atau buah busuk, poin akan berkurang 5. Ya, game berhenti jika skornya sudah 25, you win. Dan game berhenti jika skornya itu -1 ya. Jadi you lose. Oke, nah sekarang gimana sih cara membuatnya? Yuk kita simak baik-baik ya. Nah, teman-teman yang sudah harus dipersiapkan, kita sudah buka aplikasi Scratch-nya ya. Ini kita pakai ya backdrop yang sudah kita buat di pembelajaran pekan lalu yang menggunakan Canva. Lalu ini ada petani kecil ya. Untuk size-nya disesuaikan, saya menggunakan size 50. Lalu ada buah segarnya, yang pertama ada cherry ya. Saya menggunakan size-nya disesuaikan ya teman-teman. Saya menggunakan size 50. Untuk grape atau anggur, di sini saya menggunakan size 35. Lalu untuk bom atau buah busuk, di sini saya menggunakan size 25 juga, ya. Nah, langkah pertama kita akan membuat codingnya. Nah, sekarang kita buat coding dari petani kecil. Kita klik ya. Kita klik sprite petani kecil. Lihat di sini sudah muncul petani kecil. Nah, coding yang pertama untuk petani kecil kita mulai dari event. Kita aktifkan when green flag. Lalu karena kita mau ada skor di sini, kita ke variabel, kita set skor dulu ya. Nah, di sini set mari variabel ini diganti aja set score ya to 0. Nah, jangan lupa skornya ini dikasih checklist supaya nanti muncul. Nah, muncul ya teman-teman. Karena kalau skornya tidak dikasih checklist, dia tidak akan muncul. Oke, selanjutnya kita ke forever. Kita ke control. Ya, kita cari forever. Kenapa forever? Karena dia akan melakukan kegiatan yang terus berulang ya, terus menerus. Forever. Nah, kita aktifkan tombol if. Nah, if bla 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 then di bawahnya forever ya. Selanjutnya kita akan aktifkan tombol sensing di sini. Sensing kita cari key space press. Ya, nah di sini space-nya kita ganti. Kita mau berjalan ke kiri, berarti left arrow. Ya. Next, sekarang jadi jika tombol left arrow ditekan, apa yang terjadi? Berarti dia bergerak ke arah kiri ya. Berarti kalau bergerak itu ada di motion. Kita ke motion, kita change X. Nah, change X. Nah, kalau kiri, teman-teman, X-nya itu harus bernilai negatif. Berarti di sini kita tambahkan tanda minus. Minus 10 ya, minus 10. Ya, jadi di sini artinya adalah kenapa pakai forever, karena dia akan terus bergerak 10 langkah ya. Berjarak 10. Minus 10 ke arah kiri. Next, selanjutnya kita coba ya. Apakah dia sudah berhasil? Kita tekan tombolnya ya. Nah, sudah ya, dia sudah berjalan ke arah kiri. Sekarang untuk yang
melangkah ke kanan. Kita aktifkan lagi kontrolnya, kita menggunakan if kembali. Kita if-nya teman-teman jangan diletakkan di bawah change X ya, tapi di bawah if yang pertama. Nah, di sini ya. Karena kenapa? Kalau teman-teman menaruhnya di sini nanti nggak akan berjalan ya. Jadi kita taruh di bawah if. Lalu kita kembali ke sensing, kita pakai key space lagi dan kita masukkan ke sini, space-nya diganti jadi oke, good, right arrow ya, karena kita mau mengaktifkan tombol ke kanan. Sekarang kita ke motion, akan dia berpindah ke kanan. Kita change X by 10, karena ke kanan nggak usah pakai minus, kita biarkan saja 10. Oke, kita tes apakah berhasil. Oke, teman-teman sudah berhasil ya, berjalan dengan sempurna. Next, sekarang kita akan aktifkan coding untuk cherry buah yang pertama. Oke, teman-teman, kita mulai dari event. Kita aktifkan lagi tombol green flag-nya. Lalu di sini untuk buah cherry, saya mau menggunakan motion. Jadi dia setiap kita klik, dia akan berada di posisinya secara acak ya. Jadi kita pilih go to random position, tapi kita set dia bergerak secara acak tapi tetap ada di atas. Berarti kita set dulu, set koordinat Y-nya ya, karena kalau di atas itu kita Y. Set Y, berarti di sini kita cari set Y. Nah, set Y to sini teman-teman kita sesuaikan aja, kalau saya ya 180. Jadi dia posisinya di koordinat 180. Next, selanjut itu kita menggunakan forever control. Kenapa kita menggunakan forever? Karena nanti dia akan melakukan kegiatan yang terus-menerus ya. Lalu kita akan jadi dia akan ada di atas ya. Nah, dia akan turun ke bawah. Nah, kalau turun ke bawah berarti kita ke motion, kita change Y ya, kita jangan change X lagi. Kalau X itu ke kiri, ke kanan, kita Y ya. Change Y. Nah, di sini Y by, karena ke bawah kita kasih minus. Nah, minus 5. Biasanya kalau untuk turun ke bawah kita menggunakan minus 5. Selanjutnya kita aktifkan tombol if ya. Untuk apa if-nya? Nah, kita aktifkan dulu tombol if. Nah, if yang pertama jika dia sampai bawah nih. Nah, jika dia sampai bawah, nanti cherry-nya akan muncul lagi di atas. Nah, setelah kita aktifkan tombol if, kita ke sensing. Nah, kita ke touching. Di sini touching ya, jika terkena. Nah, touchingnya mouse pointernya kita change, ganti jadi edge ya. Lalu kita balikin lagi ke motion. Nah, jadi jika sudah sampai bawah ya, batas bawah ini, dia akan balik lagi ke random position dan kita set. Nah, jangan lupa set Y-nya. Nah, di sini set Y-nya saya kasihnya 150 aja ya. Oke, sekarang kita tes ya, teman-teman. Oke, coba. Oke, udah berhasil teman-teman ya. Nah, dia udah sampai bawah, dia balik lagi ke atas. Ah, sekarang selanjutnya. Nah, kan tadi kalau si petani kecilnya berhasil menangkap cherry, skor akan bertambah 1 ya. Berarti kita aktifkan lagi coding untuk terkena si keranjang ini atau petani kecil. Nah, berarti kita sama ya, kita aktifkan lagi kontrol. Lalu kita ke if lagi. Ingat ya, if-nya diletakkan di bawah if yang pertama, bukan di dalam. Di bawahnya di sini ya, teman-teman. Baru kita kembali ke sensing. Kita kasih touching lagi. Touchingnya kita ganti petani kecil ya. Nah, teman-teman, itulah kenapa sprite itu saya selalu minta dikasih nama yang sesuai. Karena apa? Kalau ada coding seperti ini ya, jadi kita tahu nama sprite-nya apa ya. Kita petani kecil, oke. Lalu selanjutnya, nah biar supaya lebih menarik, kita aktifkan tombol sound-nya. Nah, kita kasih star sound. Oke, star sound-nya teman-teman boleh pilih ya, boleh bebas di mana aja ya. Kalau mau cari sound-nya bisa di sini. Nih,
Ya, pilih soundnya untuk apa. Kalau saya udah pakai koin aja, ya, pakai koin. Terus kita balikin lagi dia ke random position. Jadi kita balikin lagi ke coding yang ini dua. Random position sama set Y 150 ya. Nah, go to random position, tambahin lagi set Y 150. Sorry, set, ya benar, set Y 150 ya. Nah, selanjutnya apa? Nah, kita tambahkan skornya di variabel. Variabel kita change. Nah, sini change. Nah, di sini skor ya, karena kita namanya skor. Jadi change score by 1 karena dia bertambahnya 1. Oke, kita tes sekarang. Oke, udah muncul. Nah, lihat ya. Nah, oke, sip. Oke, next sekarang kita aktifkan tombol untuk grade. Ya, nah teman-teman, di sini ya nanti akan ada sedikit penambahan dari cherry. Nah teman-teman gini, biar karena codingnya sama, dia turun dari atas ke bawah ya. Jadi coding si cherry ini kita klik, lihat ya, sampai dia semuanya berwarna kuning. Lalu kita klik, kita drag, nah dan kita drop ke buah grape sampai dia kayak goyang-goyang gitu ya tuh. Lalu kita taruh di sini. Coba kita klik. Nah, coding buah cherry sudah ada di buah grape, tapi harus ada yang kita ganti ya karena tadi cara bermainnya kan berbeda ya. Kalau buah grape itu skornya bertambah berapa? Good, bertambah 3. Oke, ini kita stop dulu. Nah, teman-teman, di sini agar lebih terlihat perbedaannya dari si cherry ya. Nah, saya mau buah anggurnya ini ada saya sedikit penambahan coding. Yang pertama, di looks saya mau dia jadi tidak langsung terlihat tapi dia di hide dulu. Jadi kita sini ya, dari go to ini kita turunin dulu ke bawah. Lalu kita kasih hide di sini ya. Jadi setelah when green flag kita kasih hide. Lalu nanti dia ada waktu tunggu. Jadi teman-teman supaya kelihatan jelas gitu ya, ada perbedaan turun buahnya, kita kasih waktu tunggu ya di kontrol. Kita kasih waktu tunggu di sini wait. Nah, waktu tunggu kita ganti kita kasih operator. Nah, sini kita kasih pick random. Nah, jadi nanti waktu tunggunya itu bukan cuma 1 second ya, tapi kita kasih random antara 2 sampai 4 aja. Jadi waktu tunggunya dia 2 sampai 4. Ya. 2 di sini 2 to 4 ya, 2 sampai 4. Jadi nanti dia akan turunnya itu 2 sampai 4 detik ya. Jadi ada waktu tunggunya. Lanjut baru kita gabungkan. Nah, ini dia. Go to random position, setnya. Dari sini kita naikin lagi, kita gabungkan lagi. Oke, nah lalu kita kan ini karena dia hide, nanti dia belum terlihat ya karena di hide. Kita kasih looks lagi, baru kita kasih show agar terlihat show. Show-nya ini diletakkan di bawah forever. Nah, jadi setelah dia menghilang dulu, ada waktu tunggu 2 sampai 4 detik, lalu dia akan berada di random position dengan koordinat 180. Setelah itu dia akan muncul, lalu dia turun ke bawah, ya. Nah, ini go to random position lagi, set Y-nya kita ganti lagi 150. Nah, teman-teman, nah sekarang kita kasih lagi coding yang hide-nya. Di sini. Setelah set 150 kita kasih hide lagi, lalu pick randomnya kita copy sini. Klik kanan, duplicate. Ya, sebentar. Duplicate-nya kebanyakan saya. Bentar ya, ini dihapus dulu nih.
Bentar, nih, ini kita hapus. Nah, nih yang pick randomnya aja yang kita ambil. Pick random kita taruh di bawah hide, lalu kita kasih show lagi. Nah, ya jadi kita ulangi lagi coding yang di atas. Terus kita ke bawah, if touching petani kecil, star sound coin tetap sama, ini biarkan saja. Lalu skornya ini kita ganti 3. Ya. Nah, sekarang kita coba ya teman-teman, berhasil nggak ya? Ini 1, 2, oke. Nah, ya muncul. Oke, udah bertambah ya jadi 7. Nah. Oke, coba kita lihat dia 2 sampai 4 detik. Nah, dia muncul lagi. Tuh. Oke, siap ya. Oke, sebentar. Tapi ini kok suaranya ya belum muncul ya. Star sound collect. Nah, coba. Star soundnya. Kita coba dulu ya. Yang kita tunggu. Nah, ini dia. Nah, itu udah muncul. Nah, jangan lupa ya, star soundnya disesuaikan. Oke, sip, udah berhasil. Nah, sekarang kita mau coding untuk yang boom atau buah busuknya. Nah, sekarang teman-teman caranya sama ya. Caranya, nah ini nih. Caranya coding yang buah anggur, sekarang kita pakai coding yang buah anggur. Coding yang buah anggur kita klik sampai dia berwarna kuning semua. Lalu kita klik, kita drag, and kita drop ke boom, sprite boom sampai dia kayak goyang-goyang sprite-nya ya. Kalau dia udah goyang-goyang kita lepas. Nah, coba kita cek. Muncul ya. Tapi ada yang kita ganti. Ya, teman-teman, ada yang kita ganti. Gantinya apa? Nah, di sini pick randomnya kita bedain waktu tunggunya. Kalau tadi 2 sampai 4. Kalau ini kita ganti 3 sampai 6 lah. 3 sampai 6 detik ya. Sininya oke, go to random position, ini juga sama, ini juga sama, ini biarkan sama, touching edge, ini sama. Nah, di sini tetap kita ganti ya. Oke, ini kita ganti 3 sampai 6, yang pick randomnya. Ini sama, ini petani kecil ya. Lalu di sini kita ganti ya, kita ganti boom aja bunyinya. Oke, lalu di sini biarkan sama, ini kita ganti -5. Oke, kita coba ya. Oke, kita full screen. Kita set, oke. Tambah 1 jadi 2, 3. Oke, good. Nah, ini anggur bunyi. Sip. Kita nunggu. Nah, ini boom. Oke, berkurang 5 ya, teman-teman. Coba kita cari boom lagi. Ini bertambah 3. Ini boom. Oke, berhasil ya. Nah, oke, sampai sini udah berhasil coding kita, teman-teman semuanya untuk coding petani kecil, cherry, grape, dan boom. Oke, gimana? Mudah bukan? Nah, sekarang teman-teman kita coba dulu sampai sini ya, sampai teman-teman berhasil mengaktifkan coding petani kecil, cherry, grape, dan boomnya. Oke? Nah, cukup sekian sampai di sini dulu ya teman-teman pembelajaran Scratch kita. Nanti untuk you win dan you lose-nya kita akan saya akan kasih di video selanjutnya ya. Jadi jangan banyak-banyak supaya nanti teman-teman paham dulu, ingat dulu cara buat codingnya ya. Dan teman-teman untuk teman-teman yang misalkan nanti mau lihat websitenya, teman-teman boleh banget ya kunjungi website saya. Nanti saya juga tulis di description box-nya ya ke https zr.wordpress.com ya. Nah, di situ nanti teman-teman cari aja cara membuat game Little Farmer Adventure. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like and subscribe ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen-komen ya dan di-share ke teman-teman kalian. Thank you.